Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini? Sehat-sehat ya semuanya? Oke. Untuk hari ini yang kita pelajari siapa saja? Untuk hari ini udah ada di sini. Kita akan belajar tentang apa? Kebudayaan. Namun itu seperti biasa ada yang namanya pretest ya namanya. Ada yang namanya pretest ya. Diberi nama dan beri isinya saja. Misalkan nomor 1 A dan nomor 1 langsung aja. Dikerjakan masing-masing, jangan pakai dulu. Nah, 3 menit lagi. Sudah semuanya? Nah, mau pulang perhatiannya ya, sebelum memulai pembelajaran, di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Ayo, ada yang masih ingat materi kemarin? Kalor, karena tentang kalor ya? Tadi aku tentang kalor kan ya? Nah, boleh ada yang mau angkat tangan? Silakan. Kalor itu apa? Ada? Kalau tidak ada, perhatian. Kalor itu adalah sebuah energi panas. Sebuah energi panas. Yang mana kalau misalkan sebuah benda memiliki suhu yang tinggi, itu dikatakan benda tersebut menerima kalor dari benda lain. Ya, menerima kalor dari sesuatu yang nantinya mengakibatkan benda tersebut yang menerima kalor tersebut suhunya akan naik. Ya, jadi kalor itu adalah energi panas. Nah, pertanyaan kedua, apa pengaruh lain dari kalor terhadap benda selain meningkatnya suhu? Oke, karena kita tahu bahwa pengaruh kalor terhadap suatu benda itu adalah meningkatnya suhu. Kalau sebuah benda menerima kalor, maka benda tersebut suhunya akan meningkat. Nah, kira-kira apakah ada pengaruh lain dari kalor terhadap benda selain meningkatnya suhu? Kira-kira selain suhunya meningkat, apa?
Kira-kira. Kenapa? Oke, jadi pengaruh lain dari kalor terhadap benda selain suhunya meningkat itu adalah terjadinya kemuliaan. Terjadinya apa? Terjadinya kemuliaan ya. Nah, kemuliaan inilah yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Oke, ini ada pertanyaan yang ketiga. Mengapa kabel tiang listrik dipasang agak mundur? Ya, mengapa kabel tiang listrik dipasang agak mundur? Untuk menjawabnya, kita lakukan dulu pembelajaran. Jadi nanti di akhir harus ada yang bisa menjawab pertanyaan ketiga ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke materinya. Tujuan pembelajaran dari materi pemuaian ini diantaranya yang pertama ya, belajar dapat menjelaskan pemuaian. Jadi kalian harus dapat menjelaskan pemuaian itu apa sih. Kemudian harus dapat menyebutkan contoh-contoh pemuaian yang terjadi di lingkungan sekitar. Contoh pemuaian di lingkungan kita apa sih juga kita, dan dapat menghindari kecelakaan yang diakibatkan oleh pemuaian ya. Nanti kita lihat kecelakaan seperti apa yang harus dihindari yang diakibatkan oleh pemuaian itu. Oke, di sini ada sebuah peta konsep ya, peta konsep dari materi pemuaian. Ya, nah, pemuaian itu sendiri artinya adalah bertambahnya ukuran baik itu panjang, luas atau volume suatu benda dikarenakan benda tersebut mendapatkan karena benda tersebut suhunya tinggi, kapasitasnya tinggi karena menerima kalor. Jadi benda tersebut mengalami pemuaian. Ya, pemuaian ini akan dibahas ada tiga, ada pemuaian berpadan, pemuaian berkain, dan pemuaian bergas. Ya. Nah, pemuaian berpadan
Jadi saat menerima dari matahari. Coba yang bisa dicek nanti di setiap jendela rumah misalnya. Renggang enggak gitu. Selanjutnya ada pemuaian volume. Ya, volume. Artinya adalah bertambahnya volume benda karena menerima kalor. Coba diulang-ulang ini pertamanya apa? Kan? Ya, yang kedua, ketiga sekarang volume. Ya, jadi kemudian dari volumenya adalah bertambahnya volume benda karena menerima kalor. Contohnya dapat dilihat pada kali sungai. Minuman di dalam kali tidak penuh karena kali bisa menuai dan juga bisa menyusut. Ya, supaya kalau bisa menuai kalau yang kali akan menuai suhu yang panas atau menuai suhu yang matahari dan bisa menyusut kalau pada saat kondisi dingin. Yang selanjutnya adalah ini panci juga bisa menuai dia, jadi volumenya kelihatan tidak ini seperti bertambah besar volumenya, kelihatan tidak coba ya, kelihatan ya. Nah, jadi bertambah volumenya pada saat dipanaskannya tidak hanya air yang menguai, tetapi pancinya juga ikut menguai ya. Yang selanjutnya pemuaian volume pada zat cair. Tadi kan pada padat ya, sekarang pada zat cair. Nah, artinya itu bertambahnya volume zat cair karena menerima kalor. Contohnya alkohol ya, contohnya alkohol. Nah, alkohol pada termometer yang dapat menguai. Kalau lihat itu kan berada suhu yang tinggi. Lihat. Yang merah ini yang ada pada termometer, mana yang merah ini? Nah, itu yang merah itu adalah alkohol. Jadi alkohol itu dia bisa menguai kalau misalkan termometernya digunakan ke dalam air yang suhunya panas atau dingin. Panas. Nah, kalau termometer digunakan pada air yang suhunya panas ya, berarti nanti kan naik. Yang merah ini alkohol ya, dia akan naik. Itu artinya menguai. Dan pada saat termometer digunakan ke air yang dingin turun kembali kan, nah itu namanya penyusutan. Tuh. Selanjutnya ada pemuaian zat gas. Artinya adalah bertambahnya volume zat gas ketika menerima kalor. Yang contohnya bisa dilihat pada balon udara. Ya, contohnya dapat dilihat pada balon udara. Kenapa balon udara dia bisa mengapung atau lampion ya? Kayak lampion. Kenapa lampion dia bisa mengapung? Ada api. Ya betul, karena ada api. Nah, api tersebut dia melepaskan kalor. Ya, kalornya diterima oleh udara yang ada di dalam lampion tersebut sehingga udaranya menguai. Jadi hasil lampion itu bisa ke bawah atau naik, ya. Itu karena pemuaian gas. Nah, selanjutnya ini adalah percobaan yang botol yang di atasnya apa ini? Balon ditemukan oleh air dingin. Jangan berisik. Masuk ke kelas. Sekarang kita akan melakukan suatu apa ya ini namanya praktikum virtual ya. Praktikum virtual tentang pemuaian panjang pada bimetal. Bimetal itu apa sih, ada yang pernah dengar tidak? Bimetal, bi itu artinya dua, metal artinya logam. Jadi dua logam artinya adalah dua logam yang diletakkan, yang didekatkan, yang ditempel. Jadi misalkan
D ya, harus diisi oleh kelompok. Fajar bangun, Tapi Fajar. satu kelompok 2 orang yang di meja saja. Coba ke belakang 1, 2, 3, 4. Ya, coba perhatikan pada tuliskan nama kelompok. Nama pertama namanya Dani. Nomor kedua namanya siapa? Ya, coba perhatikan dulu sebagai contoh. Perhatikan semuanya sebagai contoh ya. Coba ya. Ini itu saya dilengkapi dengan aluminium, lalu kemudian dipanaskan, akan ada api. Nah, dipanaskan. Dia melengkungnya ke arah siapa? Ini ke arah aluminium atau ke arah zinc? Ke arah aluminium. Nah, ini artinya aluminium memiliki koefisien nilai panjang yang lebih kecil, ya. Itu. Jadi misalkan ini ada api. Api ini didekatkan pada bimetal ini, berarti api ini mengeluarkan kalor pada bimetal dan bimetal menyerap atau mengeluarkan kalor. Menerima atau mengeluarkan? Menerima kalor dari si api ini. Nah, sehingga terjadilah semua yang pada bimetal ini. Nah, ini mengakibatkan bimetal ini melengkung ke arah yang memiliki koefisien lebih kecil. Dan misalkan melengkungnya ke sini, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, melengkungnya ke arah titanium, berarti titanium memiliki koefisien nilai panjang yang lebih kecil ya. Begitu. Jadi apabila bimetal ini melengkung ke arah titanium, berarti titanium memiliki koefisien nilai panjang yang lebih kecil dari aluminium. Kalau melengkungnya ke arah aluminium dan ke sini, berarti aluminium yang memiliki koefisien nilai panjang yang lebih kecilnya. Nah, jadi koefisien nilai panjang itu sebuah koefisien ya, sebuah angka yang menunjukkan tingkat mulai dari setiap zat padat. Nah, tugas kalian di sini apa? Tuliskan hasil percobaan ketika bimetal didekatkan pada api. Percobaan pertama itu yang tadi ya. Ini yang pertama, diisi di bahannya aluminium dan zinc. Melengkungnya kemana itu? Ke aluminium, ditulis aluminium. Tuh, lalu alasannya dituliskan aluminium memiliki koefisien yang lebih kecil atau besar? Soalnya, oke. Nah, silakan diamati baik-baik. Nah, hati-hati.
Nah, ini sekarang aluminium dengan beras, yang beras itu kuningan. Beras, tulis di nomor 2-nya berarti aluminium dengan beras. Melengkungnya ke arah mana tadi? Beras atau aluminium? Ini ketika didikitkan kembali lagi. Jadi ketika didikatkan dengan api saja ya. Nah ini percobaan ketiga. Ada iron dan juga beras, besi dan juga kuningan. Melengkungnya ke arah mana? Iron atau besi? Iron aja. Yang tadi ya itu yang tadi yang hanya didekatkan dengan api. Ini yang ketiga ya. Nah sekarang yang keempat apa? Iron dengan steel, stainless steel. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi tidak ya? Ada steel dengan tadi titanium. Nah, ini dia ada titanium. Dia lampunya kemana? Udah tadi ini enggak yang tadi ada lagi tidak? Oh, ada titanium dengan zinc. Ada diberi api, didekatkan dengan api. Tuh melengkungnya ke arah mana nih? Titanium. Nah itu. Ya, ini yang terakhir. Nah ini kalau didikitkan berarti tapi kan yang jadi pertanyaannya jika dikatakan pada api berarti melengkungnya kemana yang tadi? Sudah semuanya belum? Apakah mau ulangi sekali lagi? Ulangi? Ingat ya, tuliskan hasil percobaan ketika bimetal didekatkan pada api. Ya, sebelum ada ini. Pas hanya ada api saja ya. Kalau punya pas dengan api saja. Oke, kita ulangi lagi. Sudah mulai panjang yang jadi nah ditulis lagi di sini percobaan satu yang jadi ini ditentukan di sini ditentukan ya yang lebih cepat menguai aluminium atau zinc. Ini aja nomor satu yang lebih cepat menguai pilih aluminium atau zinc berdasarkan ini ya. Iya. Alasannya, coba kasih alasan mengapa di metal ini melengkungnya ke aluminium. Apabila dipanaskan akan melengkung ke yang koefisien mulai panjangnya lebih kecil. Kalau yang sudah dituliskan di bawahnya, percobaan ke-1 yang lebih cepat kalau menguai itu dia mengalami pertambahan panjang, ya kan? Nah, kalau dilihat di sini yang lebih cepat memanjang yang mana? Tadi kan melengkungnya ke aluminium, berarti si aluminium lebih pendek dari si zinc. Berarti yang lebih cepat menguainya siapa?
Ya, jadi yang main-main. Ini ada ya. Nomor nih. Percobaan melengkungnya ke arah aluminium. Setelah dipanaskan jadi begini dia bibitanya. Nah, ya, kita bisa melihat nih yang lebih panjang aluminium atau zinc. Lihat ya, aluminium yang lebih panjang zinc ya, karena dia lebih cepat panjang, karena lebih cepat memuai. Ya, jadi yang lebih cepat memuainya adalah gimana nih? Oh ya, jadi yang lebih cepat memuai itu adalah yang memiliki persamaan panjang kali ditulis yang lebih cepat memuai adalah zinc. Yang lebih cepat memuai adalah zinc. Ya, karena zinc terlihat karena zinc lebih panjang daripada aluminium setelah dilakukan percobaan. Nah, yang ini ya. Oke, udah berarti kalau sudah nanti kita boleh memberitahu langkah-langkahnya. Kelompok ini udah kan, nggak boleh dijelaskan ke kelompok ini yang benar ya. Atau ke kelompok belakang di bawah. Kita akan bernyanyi, mau nyanyi lagu apa? Potong bebek angsa. Potong bebek angsa. Simak ya kan? Dengarkan. Di mana direksa ini berhenti, ya lagu berhenti. Orang itulah yang harus presentasi. Ya boleh pilih, ya boleh pilih. Oke, Kenapa alasannya? tiga, kalau ini ya, yang ini. 3, 2, 1. Potong bebek angsa. Jangan dilempar, yang lempar yang lanjutkan.
Teteh. Nomor satu jawabannya apa? Nomor dua. Acungkan ya. Acungkan ya Kak. Oke, yang A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang B. Tolong untuk yang A. Pulang ya, Bu ya? Ya, Bu ya. Ya, Bu ya, ya, Bu ya. Ya, Bu. Oke.